Oke, selamat pagi kelompok capir semua, apa kabar? Pagi. Semangat. Semangat semua. Hari ini kita udah beberapa hari terlalu mendung ya. Iya. Ya, Ya mendung, minggu ini ya kayaknya ya mendung minggu setiap hari. Tapi hati tetap cerah dong. Oh iya. Luar biasa. Mudah-mudahan episode kami kali ini, kami selalu membuat cerah. Waktu dan weekend dari semua kelompok capir semua nih ya, karena kita juga pengen gimana nih biar lebih bisa memberikan insight yang menarik, ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga jangan lupa barokah. Ya. Oke. Nah, kita hari ini setelah research yang kita lakukan beberapa lama, kita ngobrol dengan banyak orang ya, research yang intensif kita lakukan gitu ya, selama beberapa saat ke belakang ya, kita menemukan sebuah sebuah topik atau fenomena menarik ya, menarik banget nih ininya, fenomena ini yang mungkin kita pengen bahas ya. Kenapa ini? Karena ini merupakan fenomena yang mungkin udah muncul, tapi semakin banyak muncul sekarang, ya, semakin banyak muncul dan mungkin kelompok capir bisa banyak mendapat insight juga dari sini karena mungkin kita bisa lihat ya. Nah ini kita yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita collaboration dengan kompetitor kita. Menarik nih ya. Apakah ini akan berujung dengan kolaborasi Kelas Sabtu Podcast dengan podcast lain di luar? Itu dia maksudnya. Tapi benar juga ya. Mungkin itu sama gitu. Jadi mungkin collab itu memang sekarang lagi in kali ya semua. Jadi bagaimana cara pandang orang juga terhadap competition tuh I think is different ya. Kayak collab kan podcast, contoh aja gue sih itu yang review mobil tuh. Ridwan Hanif, Fitra Eri, Om Mobi, apa segala macam. Mereka kan bikin acara bareng-bareng. Bikin konten bareng-bareng gitu. Iya, memang udah zamannya. Emang kolaborasi kayaknya maksudnya entah ya. Kan sekarang ini kita banyak kedorong sama trennya teknologi ya, in a way. Kayak contoh bicara agile itu kan juga sebenarnya dorongannya dari teknologi yang kebutuhannya makin cepat gitu, sehingga metodologi agile tuh juga makin kemana-mana gitu ke ranah bisnis. Gue rasa juga sama kolaborasi ya, gitu. Itu juga berawal dari banyaknya platform digital yang berkolaborasi. Sekarang kayak tadi bicara YouTube juga kolaborasi, podcast kolaborasi, bisnis pun kayaknya melihat itu sebagai satu peluang ya. Betul. Berkolaborasi untuk bisa mencapai goals yang lebih besar lagi daripada hanya bicara market segment saja gitu. Iya. Yeah. Gitu sih kalau gue bilang. Benar. Dan itu sudah menyimpulkan akhir dari podcast kita sebetulnya. Kita akhir ya? Salah ya? Kita diskusi tadi. Bukan. Tapi intinya kayaknya sebenarnya itu sih. Iya, benar. Betul juga ya. Jadi peran teknologi besar sekali di dalam ini ya. Iya. Dan teknologinya lebih besar dan mungkin gue juga nggak tahu ya, mungkin market juga kali ya, mereka melihat ini adalah sesuatu yang bagus kali ya. Mereka melihat sesuatu yang menarik gitu. Jadi misalnya contoh kolaborasi YouTube aja, jadi mereka melihat ini warnanya berbeda nih gitu. Seru nih ininya gitu. Dan juga mungkin beberapa produk nanti yang kita bisa lihat juga, atau company yang berkolaborate juga membuat itu jadi lebih oke. Jadi membuat sebuah produk atau service yang yang lebih menyenangkan mungkin untuk para penggunanya. Ya, dan mungkin, yang pastinya market. Kenapa? Mungkin agak berubah dari dulu kita bicara fanatisme menjadi ke functionality gitu. Mungkin orang sekarang lebih mikir yang penting functional, nggak peduli ininya apa gitu di belakangnya. Dulu kan fanatisme brand kenceng banget ya zaman-zaman era kita berkembang. Sekarang kan kayaknya itu mulai udahlah gitu, kita pakai apa saja
yang penting paling bawa manfaat banyak gitu yang orang pilih gitu ya. Betul. Jadi orang makin simple berpikir gitu. Ya, serve the purpose. Dan mungkin yang paling pasti end customer wins ya. Karena manfaat dari hasil kolaborasi dan partnership-nya itulah. Iya betul. Karena mereka dapat produk-produk yang lebih bagus, lebih tajam gitu ya. Lebih murah. Benar. Lebih banyak diskon. Baik, terima kasih kelompok pencapir kelas 1. Pendek sekali, hanya 5 menit. 5 menit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, memang kalau tema yang yang tajam dan berkualitas kayak gini nih, cukup 2 menit udah selesai gitu, nggak usah muter-muter ngebicarain itu. Nah, cuman kita pengen tahunya adalah apa sih gitu ya, contohnya mungkin ya, kita contohnya yang mungkin kayak gimana collaboration dan competition selain dari untuk misalnya kayak YouTube gitu ya, beberapa di dalam real gitu bukan real ya. Dalam bisnis konvensional gitu ya juga dipakai juga nggak gitu. Tadi Wan ada di bisnis communication, mobile communication segala macam. Itu ada juga. Tapi nambahin sebenarnya YouTube udah jadi bisnis kan dengan betul. Yang bisa menghasilkan ratusan juta dan miliaran gitu ya. Dan misalkan antara si content provider misalkan, makanya suka ada yang crossover tuh. Tiba-tiba misalkan Atta Halilintar dengan Mbak Imong gitu ya. Mereka punya segmen market benar. berbeda. Bisa saling lihat dan akhirnya mungkin saling follow satu sama lain kan ya. Benar. Itu benar banget. Gue lihat ya banyak lah yang kayak gitu suka crossover. Misalnya contoh Ari Lasso. Ari Lasso bikin kontrak ini dengan Fitra Eri. Dua-duanya bikin konten ya sama-sama bikin konten. Jadi yang suka nonton musik mungkin ngedengerinnya Fitra Eri, ngedengerinnya Ari Lasso, jadi lihat juga nih, oh ada mobil juga nih, gitu. Yang suka mobil, ada juga gitu. Nah, Sabtu juga dengan banyak kelas Jumat, ya kan kelas Jumat, kelas Kamis, kita bisa kolaborasi. Jadi teman-teman kelas Jumat, kelas Kamis tuh bisa kontak kita. Kita undang, kita undang untuk bisa ikut juga dalam tren kolaborasi ini ya. Jangan lupa kelas kambing juga diundang. Tapi ya kalau gue boleh sedikit ini ya, karena keinget-inget juga belajar kemarin-kemarin ini. Sebenarnya bicara kolaborasi itu kan awalnya juga dari bicara integrasi bisnis ya. Kalau dulu kita kenal vertical integration dengan horizontal integration gitu, di mana boleh sambil lihat nggak Ki itu ya? Ya boleh. Boleh ya, biar nggak apa-apa ya. Nah ini kan masih jadi ini masih jadi core lah gitu. Artinya pada saat bisnis melakukan expansion atau bisnis pengen mengembangkan segmentasi market yang namanya vertical integration dan horizontal integration ini selalu jadi topik kan. Gitu. Either kita mau berkolaborasi dengan supply chain dengan perusahaan di belakang proses supply chain kita gitu, misalkan. Jadi let's say kalau kita paling depan ngasih produk ke customer gitu ya, kita mau kerjasama sama perusahaan manufaktur yang supply barang kita gitu. Nah, bentuk integration macam-macam kan, mulai dari kerjasama bentuknya kolaborasi sampai bicara akuisisi gitu. Nah, terus sampai ke supply chain yang paling ujung gitu. Makanya kalau kita lihat kan ada bisnis-bisnis yang end to end ya. Ya bisnis dari hulu ke hilir gitu. Nah, itu namanya vertical integration, dan ini kejadian juga di perusahaan-perusahaan yang sifatnya konglomerasi, yang dia punya banyak ada grup-grup gitu ya, yang punya let's say dia mining company gitu, tapi dia mulai dari miningnya sampai ke transportation sampai ke trading, coal trading gitu misalkan gitu. Kalau di trading, nah itu ada tuh perusahaan-perusahaan yang emang end to end dia lakukan vertical integration dengan cara dia akuisisi ataupun dia kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Nah di sisi lain ada horizontal integration kan, mungkin kalau gue lihat sih kayaknya kalau kita bicara tadi kompetisi ini gitu ya, kolaborasi dengan kompetitor, mungkin agak-agak nyentuh ke horizontal integration ya. Gitu. Kalau kita lihat di Indonesia contohnya kan, kalau bicara penyediaan listrik gitu oleh PLN, nah itu kan dia juga sebenarnya kolaborasi dengan banyak IPP ya, independent power provider gitu, untuk bisa supply
listrik ke masyarakat gitu. Mungkin itu sifatnya horizontal integration. Nah sekarang kayaknya zaman sekarang lebih bukan lebih ekstrim sih, lebih menarik lagi menurut gue di bisnis model pada saat kita bicara tidak hanya horizontal tapi bahkan kolaborasi antar kompetitor ya yang mungkin bisa mulai banyak contoh kasus ya. Iya betul. Ini kalau dilihat yang misalnya contohnya yang kalau horizontal integration bisa lebih ini ya bisa juga ya. Jadi misalnya event untuk vertikal kalau misalnya ini sebuah konglomerasi dia mungkin bisa juga mengkolaborasikan salah satu part dari si flow ini ya. Misalnya cool warehouse-nya pakai yang punya orang misalnya ya kayak gitu-gitu bisa juga ya. Bisa banget. Oke. Bisa banget di beberapa perusahaan malah gue lihat ya dia ya gue kebetulan ada beberapa pernah bantu beberapa perusahaan yang dia tadi di mining industry. Jadi dia punya satu perusahaan yang ininya jasanya adalah service. Jadi dia operator mining gitu ya. Nah, dia punya tambang juga gitu. Cuman di sisi lain dia juga menyediakan jasa operasional tambang buat tambang-tambang lain yang bukan punyanya dia. Gitu loh. Nah, hal itu juga mungkin gitu terjadi. Dan dia punya transportasi gitu ya misalkan. Dan dia nggak cuma transportasi untuk tambangnya dia doang, tambangnya orang lain juga dia ngasih jasa transportasi. Ini seperti open mining ya. Iya. Open banking tapi open mining. Semuanya open ini. Iya. Nah itu ada hubungan juga dengan open minded itu kan mendengarkan omongan orang lain juga. Iya benar. Ini yang open nih banyak terjadi ya. Wah ini. Gitu. Yang vertical integration sebetulnya mungkin ini sangat relevan buat di sekarang kan banyak platform dan marketplace lah ya. Dan biasanya si platform sama marketplace itu nggak memfulfill semuanya itu sendirian, apalagi yang sifatnya udah sangat terbuka banget. Kalau zaman dulu kayak misalkan Lazada, Zalora gitu ya, mungkin mereka betulan dari end to end kali ya, dari mulai mereka jadi suppliersnya sampai misalkan nganterin barang gitu, Laz Express lah apa gitu segala macam. Tapi sekarang mungkin karena ngelihat bahwa itu nggak efisien, akhirnya dipecah ya. Ya benar. Apalagi yang udah punya, apalagi yang sifatnya udah open marketplace gitu, yang siapa aja bisa jualan di platformnya mereka. Kayak sekarang kan banyak ada warehouse fulfillment service gitu ya buat ngebantu orang. Jadi mereka nggak punya warehouse terlalu banyak. Udah ada banyak pilihan buat delivery service, kurir segala macam gitu ya. Yang dimana akhirnya jadi neken cost dan memberikan efek harga yang lebih murah buat si end customer-nya sih. Jadi ya vertical integration gue rasa sih berujung bahwa semua orang itu menjadi spesialisasi di areanya masing-masing, tapi memberikan best service, best experience sama best harga lah. Iya betul. Karena kemungkinan gimana Ki? Ya itu cikal bakal kita bicara ini kan perusahaan-perusahaan di era digital ini ya. Lo bicara spesialisasi di masing-masing segmen gitu sebenarnya. Kalau dulu kan orang pengen punya bisnis end to end tuh, kalau sekarang justru dipecah-pecah itu kan gitu, sehingga lo bisa main di area itu gitu. Gitu kali ya kalau gue pikir sih. Nah cuman memang yang menarik tadi kalau kita bicara kompetisi ya, perusahaan A sama perusahaan B yang dia punya barangnya sama gitu, dia jual barang yang sama. Mungkin dia punya segmen market berbeda atau misalkan I don't know gitu ada something pembeda tapi dia bisa kolaborasi gitu sama-sama untuk bisa nggak tahu ya memberikan manfaat lebih banyak kepada customer lah ya. Iya betul. Gue ingin mengambil memberikan manfaat yang lebih banyaknya. Gue mengambil contoh kayak misalnya kalau di Indonesia kayak Gojek sama Bluebird. Itu dari pas awal berdirinya Gojek itu kan dianggapnya sebagai pengancam lah ya, karena new gitu kan, terus udah gitu Bluebird yang udah settle apa segala macam, terus udah gitu ke hit apa segala macam, terus marketnya banyak yang keambil gitu, terus udah gitu dengan sistem aplikasinya yang ini. Nah sekarang mereka kolaborasi kayaknya ya.
Dari banyak hal ya. Jadi kemarin ada mention juga sampai bahwa contohnya ya Go Bluebird ya, kalau nggak salah ya, Gojek itu punya Bluebird. Jadi intinya adalah untuk masyarakat yang pengen naik Bluebird bisa pakai Go Bluebird, sehingga mereka bisa menikmati yang namanya fixed rate-nya Gokar. 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 Kadang bisa pakai Gokar, kadang bisa My Bluebird juga ya. Tapi intinya adalah mereka bisa dapat si rate itu satu untuk si customer-nya. Jadi dan mereka bisa ngakses juga Bluebird dari Gojek. Jadi marketnya bisa didapat juga. Untuk karyawan Bluebird, ya untuk Bluebird-nya marketnya bisa lebih gede juga karena selain dari lambaian di jalan, terus udah gitu ya mereka kan punya sendiri ya My Bluebird, mereka bisa dapat juga dari marketnya Gojek gitu. Jadi marketnya jadi semakin besar juga gitu. Dan efisiensi juga kali ya. Nah iya betul. Dalam hal efisiensi of capacity yang terpasangnya lah, misalnya kayak gini. Si Bluebird kan dia punya fleet tuh. Kalau tergantung sama lambaian kan berarti ya itu tergantung gimana si supir yang putar-putar kan. Tapi kalau misalnya ditambah dengan network effect-nya dari si Gojek gitu, lewat aplikasi, ya maksudnya jumlah ridersnya pun jumlah pengguna dari si driversnya pun bakalan lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi, betul. Mengurangi idle capacity. Betul. Nah itu ada di tabnya Ibin satu lagi tuh, kemitraan Bluebird Gojek. Nah ini salah satu contoh. Nah di sini kayaknya banyak juga nih kalau misalnya ini keluar dari comfort zone. Ini fokusnya utama ini ya. Kita aja ngobrol juga nih, ngobrol sore semaunya. Bisa kita aja collab nih. Kemitraan Bluebird ya di sini ini banyak sih ya gimana si Bluebird pengen, bahkan mereka sih kayaknya di sini beli juga. Bluebird sudah menjalin kerjasama dengan Gojek sejak 1 Februari 2017. Menilai kerjasama merupakan win-win solution antara kedua belah pihak di tengah penetrasi taksi online yang lebih cepat. Ibaratkan menguntungkan dua belah pihak. Dari Gojek mereka bisa akses armada Bluebird, benar kata Iwan nih tadi. Ya. In additional dari konsumen untuk booking Bluebird. Gitu. Iya. Dan Gojek itu beli sahamnya Bluebird di tahun kemarin ya. Tahun 2020. Waktu si Bluebird ya IPO itu? Enggak, Bluebird kan udah lama IPO. Oh, ya? Tahun 2020 tuh dia ada pembelian saham sekian persen lah dari Bluebird dari Gojek ke Bluebird. In a way kan kalau yang namanya pembelian saham itu juga sebenarnya kayak membuat ikatan yang lebih kuat lah gitu, ikatan lebih kuat bahwa ini tuh perusahaan yang berafiliasi gitu. Jadi nggak hanya kontrak kerja, tapi dia juga ada kepemilikan saham. Ownership ya. Seperti Gojek membeli perusahaan lainnya di tahun kemarin gitu kan, nggak cuma Bluebird doang. Banyak. Iya betul. Menarik ini. Yang lain juga ada ya, Iwa. Langsung naik, betul. Dengan kode. Nanti jadi pom-pom lagi. Iya betul. Nah yang lain juga kan ada kan ya. Tadi Iwan ada menyebutkan juga untuk dari si teknologi mobile juga ada yang udah melakukan. Oh iya. Yang paling dekat mungkin bukan udah paling dekat sih, udah lama juga sih. Kayak misalkan operator telco, mereka udah lama banget sharing tower. Makanya ada tower bersama segala macam. Sebenarnya itu adalah karena merasa bahwa si perusahaan telco kalau mereka ngegelar sendiri, ngebangun sendiri itu akhirnya efisien. Karena pertama mereka adalah bukan perusahaan konstruksi. Bukan perusahaan mereka adalah perusahaan telco kan. Walaupun pada awalnya itu jadi satu kayak core produknya dari si telco. Cuman ngegelar puluhan ribu site dalam waktu cepat itu nggak susah dan nggak efisien lah. Yang terjadi adalah ada satu perusahaan yang mengaku ini adalah sangat lukratif.
Tapi mungkin di luar tower, kalau tower kan fisiknya tuh, sampai akhirnya si radio access network-nya atau si BTS-nya itu pun di-share antara perusahaan telco. Ya, dan kalau kita bicara yang namanya interconnection kan juga sebenarnya gitu ya, menggunakan jalur yang sama sebenarnya. Betul. Jadi kalau zaman dulu kan paradigmanya adalah winners takes all kali ya. Cuman kan sebetulnya itu nggak bagus juga sebenarnya. Kalau misalkan si Windows-nya itu tiba-tiba fail segala macam, and the end misalnya si end customer yang dirugikan kan. Cuman kalau misalkan ada beberapa pemain dalam satu market, akan lebih sehat dan lebih menguntungkan bagi semua pihak. Dan di satu sisi dengan kita sharing resource, bagi lagi idle capacity yang awalnya mungkin tidak pernah terpakai, jadi terpakai secara penuh. Balik ujung-ujungnya adalah bahwa return of investment dari kita pembelian si aset tersebut bakalan lebih cepat. Lebih baik ya. Iya, makanya kalau gue agak ngelihat gini, Wan, kalau yang namanya digital platform sekarang, digital business model yang sekarang itu sebenarnya adalah cerminan apa yang sudah dilakukan sama telco zaman dulu. Benar. Karena kalau lo perhatiin berbagai kasus bicara kolaborasi, bicara apalah gitu ya, gue banyak ngelihat, ini telco dulu udah pernah ngerjain nih model begini, tapi bentuknya beda gitu. Gitu loh, gue agak ngerasa gitu. Makanya menurut gue ya, in a way telco is digital company gitu. Betul. History repeated ya. Sebetulnya. Iya, sebenarnya nggak ada yang cuma dengan berbagai istilah baru sekarang gitu ya, dengan berbagai bentuk atau kemasan baru, tapi sebenarnya menurut gue secara core keilmuan sih sebenarnya kita ya tadi ya, kita ngulang sesuatu yang pernah dialami sebenarnya. Iya. Gitu. Betul juga. Gue jadi mikir juga nih, ada satu yang muncul di otak gue adalah mungkin sebenarnya lebih lama lagi dilakukan oleh partai politik mungkin ya. Nah, menarik. Coba gimana? Gimana? Ya, jadi maksudnya kan mungkin untuk koalisi ya, kadang-kadang kan orang jadi akhirnya ini kan partai politik kan sebenarnya kan mungkin mereka competition one into another gitu ya. Cuman di dalam satu dalam satu kebutuhan gitu ya, mereka akhirnya berkoalisi dan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar. Padahal kan mereka kompetitor juga gitu. Gitu sih. Ini ada yang berkoalisi, ada yang berkudeta gitu ya. Kalau nggak setuju. Iya banyak ini banyak contohnya lah. Tapi itu menghilangkan fungsi checks and balance nggak sih? Kalau kita terlalu banyak kolaborasi betul. Kolaborasi. Ya, kalau misalnya dengan sistem yang ada oposisinya memang menghilangkan check dan balance. Gitu. Jadinya semuanya di bawah naungan satu konglomerasi besar lah misalnya gitu. Oligark. Gitu. Tapi iya, makanya kan sekarang ada yang namanya orkestrator ya. Nah, sekarang kan dulu kan orang ngelihat orkestrator itu sebagai broker kan. Perantara aja sebenarnya, middleman aja. Nah, apakah jangan-jangan orang sudah melihat bahwa yang namanya orkestrator ataupun agregator gitu ya, itu sebenarnya adalah the man with power gitu. Sehingga sekarang banyak orang yang pengen menjadi the middleman gitu. Banyak perusahaan yang pengen jadi the middleman. Begitu Pak Iwan? Tidak hanya jadi orkestrator, tapi menjadi puppet master. Iya kan? Jadi dalam balik semua. Nantinya yang berkolaborasi sama dia. Ya, tapi itu sebetulnya jadi karena pada saat kita berkolaborasi, kita sering sesuatu kan. Kita menyerahkan sesuatu yang mungkin awalnya menjadi hak kita, misalnya untuk menolak atau enggak. Iya. Cuman pada saat kita berkolaborasi, kita menurunkan tingkat resistensi kita terhadap kolaboratornya. Ya kita itu kan. Maksudnya gimana tuh menurunkan tingkat resistensi? Ya berarti kan kita membuka diri kita, kita less argumented lah dengan transparansi. Betul. Transparansinya jadi lebih tinggi, tapi mungkin kalau misalkan satu pihak itu punya vested interest yang kita sebetulnya nggak tahu, ujung-ujungnya bisa merugikan kita sih. Iya betul.
Betul, itu bisa ya. Jadi mungkin curi teknologi misalnya atau apa gitu ya, R&D misalnya ya. Menarik juga ya ini ya. Terutama yang dari yang tadi ya. Makanya secara governance harus baik. Coba tolong dikeluarkan bukunya. Oh iya. Selalu handy kan? Selalu handy ini ada ya. Penting. Ini secara governance harus sesuai lah dengan arahan atau misalnya kerangka yang dibahas. Kolaborasi harus ada governance-nya. Ini bisa jadi topik selanjutnya, Ki. Nah, betul. Harus dong. Ya. Kolaborasi jadi partnership governance, collaboration boleh governance. Boleh banget. Ya. Gue jadi tertarik tadi. Memang ada yang namanya kolaboratif governance. Emang ada yang namanya kolaboratif governance. Itu juga the next topic yang gue lagi bahas sama Prof. Ilya Avianti. Nanti ya, tunggu mau launching buku baru nanti gue cerita lagi di sini. Sneak preview ya nanti ya. Gue soalnya tadi lagi mikir mengenai middleman ya. Semua orang tuh akhirnya itu broker bridge terus gitu semua orang pengen jadi middleman. Jadi ini tuh agak ini juga ya. Gue kalau melihat tadinya kan teknologi dan open internet segala macam. Misalnya contoh marketplace aja. Itu kan adalah untuk memotong middleman sebelumnya. Jadi jalurnya tuh bisa dari seorang produser langsung masuk ke market. Ya kan? Yeah. Nah, tapi juga ternyata si penyedia market ini adalah juga middleman juga gitu. Iya, jadi salah sih sebenarnya memotong middleman, enggak mereplace middleman yang lama. Bentuknya aja mungkin gitu ya, sama karena kan. Cuman mungkin harganya lebih murah ya daripada middleman pada umumnya. Ya. Tapi it's still the same concept gitu, right? Iya, sama aja sebetulnya. Menarik juga ya. Menyeramkan ya. Ini jadi seperti konsep mikrokosmos, makrokosmos di mana sesuatu yang kecil itu terulang dalam bentuk yang lebih besar. Benar. Benar ini. Benar. Karena dan itu terjadi di berbagai macam hal ya. Ini kok jadi dalam ya sebenarnya pikiran. Apalagi Wan? Maksudnya misalnya contoh selain middleman yang middleman apalagi? Apa sih mikrokosmos, makrokosmos contohnya? Enggak kan kalau misalkan di biologi gitu ya. Kayak misalkan jaringan sinapsis otak kita tuh. Kalau misalkan dilihat secara lebih detail itu sama kayak misalkan semesta alam gitu katanya. Iya. Oke. Atau kayak misalkan fraktal itu. Fraktal yang bercabang-cabang gitu. Kalau misalkan digedein lebih besar lagi, sebetulnya adalah sama cabang-cabang juga, tapi dalam bentuk lebih besar. Gitu. Instead of, Jadi semuanya itu adalah pengulangan sebenarnya. Ya. Infinity. Bagus juga nih. Luar biasa ya. Menarik banget nih. Ini menarik banget nih. Dalam banget sih ini mikir ini. Iya. Cuman karena gue tadi tertrigger dengan middleman. Bukannya kita tuh berusaha untuk cut middleman gitu sebelumnya tuh kan. Kata middleman kita everything is go. Kita tuh membantu masyarakat untuk bisa langsung menjual barangnya ke market langsung, tidak ada lagi ini sayuran langsung ke ini kita bisa. Small and medium enterprise bisa langsung jualan ke ini. Jadi nggak usah lagi harus gimana. Enggak, sekarang jadi makanya gue bilang kita bukan meng-cut sebenarnya tapi mereplace karena sekarang yang harus kita pikirkan berikutnya kan bentuk baru middleman ini. Artinya menjadi orang yang lebih powerful daripada middleman sebelumnya dong, yang tadinya kecil-kecil dan terpisah-pisah. Ya kan? Nah, sehingga sekarang kita udah bicara risiko sistematis atas si sistem-sistem ini gitu. Nah, itu yang menurut gue itu something to think about karena menurut gue ya inilah kenapa pentingnya digital governance dan kolaborasi tadi gitu. Governance di kolaborasi. Karena kalau itu tidak govern, maka yang dirugikan lebih besar daripada seorang middleman yang merusak gitu. Seorang penipu yang menjadi middleman gitu. Ini efeknya katastrofik ya. Dan kalau dilihat kayak sebenarnya si marketplace gitu ya, itu dia serve-nya ke siapa sih? Yang gede-gede gitu. Ke investor dong. Iya. Ke semua venture capitalis yang ngemodalin dia gitu. Betul. Apalagi mau IPO. Itu lebih ramai lagi.
Sehingga apa, Wan? Sehingga banyak kepentingan yang misalnya nanti akhirnya bisa dititipkan oleh investor terhadap si produknya tersebut gitu. Iya, termasuk driving the market, driving our behavior gitu. Driving the ekonomi segala macam. Driving the ekonomi. Ini tuh bicara, ini harusnya dia masuk ke dalam forumnya KKSK untuk dibahas. Karena stabilitas sistem keuangan juga bisa berdampak loh ke sana gitu. Karena dia mau nggak mau juga ada nyambung juga ya gitu ke sistem keuangan. Tetapi itu secara persentase mungkin belum sebesar itu di Indonesia. Tapi it's getting bigger sih. Yeah. Menarik sekali nih. Ini menarik ini. Diskusinya. Tumen kita berpikir lebih dalam ya. Iya, gitu. Cuaca mendung ini membuat kita lebih dalam. Tapi memang benar, itu artinya memang topik yang di research secara lebih baik dan pembahasan yang lebih kita secara rigorous baca baik juga itu menimbulkan diskusi yang lebih baik juga gitu ya. Gitu. Ini menarik sih karena kita kan tadinya bahasnya mengenai kolaborasi kompetisi, tapi ya memang masih di dalam arena itu ya. Ya karena kalau disambungin mungkin Bin, kolaborasi fenomena kolaborasi ini menyebabkan yang tadinya small business yang ada banyak menjadi makin mendekat kan satu sama lain. Betul. Gitu. Dan kolaborator ini yang menyediakan platform kolaborasi ini tentunya dia akan menghandle kumpulan bisnis atau kumpulan orang-orang yang jumlahnya cukup besar. Gitu. Ujungnya memang pasti ke sana menurut gue karena fenomena kolaborasi ini bahkan tadi kita bicara co-opetition ya gitu dari kompetitor pun jadi mulai berkolaborasi. Artinya kan sebenarnya kita semakin connected nih satu sama lain. Iya. Gitu. Nah, which is ada another risk di depan gitu yang sebenarnya juga harus kita pikirin. Which is mungkin kita belum punya jawabannya sekarang, tapi ini something to think about sih menurut gue. Gue lagi mikir juga nih akhirnya, bisa jadi monopoli nggak ya? Jadi misalnya ini kolaborasi ya, misalnya contoh, let's say ada 2 pemain besar lah, atau 3 pemain besar, 4 pemain besar di dunia ini yang mainan telekomunikasi misalnya gitu. Terus mereka melihat, ini kita kolaborasi aja antar competition. Mereka merge, udah. Jadinya mereka adalah the only big player yang main di dunia ini. Karena which is very possible kayaknya di dalam bentuknya kayak gini ya. Sangat dong. Kan kayak lo bilang tadi, seperti partai politik aja. Terlihat banyak, tapi sebenarnya cuma satu. Siapa semua di belakang ini? Siapa yang benar. Iya. Menarik ini. Bisa ke arah sana. Iya. Skynet ya. Menarik ini. Ini sebuah pemikiran yang mungkin kita perlu juga bahas juga ya. Jadi dari sisi tadi kita bahas mengenai collaboration between competition, kita melihat juga ternyata ada part dari diskusi kita tuh masuk juga ke middleman ya, dan bagaimana itu resikonya ke depannya seperti apa. Sebenarnya bahwa ini juga merupakan replikasi atau ya mungkin similar things happen di beberapa area dalam bukan hanya bisnis tapi ya kehidupan bermasyarakat mungkin gitu ya. Sama terakhir ya ada resikonya ke depannya seperti kayak gimana ya di kolaborasi ini juga bisa akhirnya membuat kita bisa di-drive oleh beberapa pihak yang berkepentingan saja ya. Bisa juga jadi monopoli gitu-gitu ya. Wah, ini bagus nih. Ini bisa menjadi sebuah pemikiran untuk para kelompok capir berpikir di weekend ini nih, ya. Kasihan amat. Reflect. Weekend tuh istirahat. Nah, sekali-kali dong berpikir mengenai bagaimana nih berpikir kritis terhadap kelangsungan dari umat manusia nih kayaknya. Gitu.
kita sudahi sebelum kita terjerumus ke dalam teori konspirasi. Nah, iya. Ini kita udah mengerucut ke globalis ini nih. Udah deket. Oke, kalau gitu kelompok capir, makasih banyak ya. Banyak sekali area insightful di dalam diskusi kita pada hari ini yang bisa menjadi pertanyaan. Oh, ini kenapa gini, kenapa gitu ya. Dan tentunya juga bisa kalau dari sisi yang lebih luas untuk nanyain gitu ya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan penting yang sifatnya filosofis dan konseptual, tapi juga bisa jadi hal yang kita bahas di dalam mungkin keseharian seperti bisnis praktis juga. Karena ini sebenarnya kalau kita lihat ya banyak juga nih kita mungkin kelompok capir sebagai praktisi bisnis atau punya usaha atau apapun itu yang kita bisa mulai coba nih untuk dari sisi kolaborasi, even kolaborasi dengan kompetitor. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi kelompok capir. Thank you semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.